Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran saat ini berjudul komoditas. Berbicara mengenai kuasa Allah, hendaknya kuasa Allah tidak dipahami secara mistik atau hanya dikaitkan dengan hal-hal yang berbau spektakuler, ya, seperti mujizat. Kuasa Allah ini harus dikaitkan dengan kemampuan Allah untuk menyelesaikan masalah dosa, dan itu harus berkelanjutan. Namun rata-rata kalau bicara soal kuasa Allah selalu dikaitkan dengan masalah-masalah hidup yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan jasmani. Ini merupakan sebuah penyimpangannya. Jadi dalam bahasa aslinya kata kuasa atau dunamis, ya, kata kuasa adalah dunamis, yang artinya sesuatu yang menggerakkan, ya, sesuatu yang memotivasi atau menggerakkan. Hanya Allah yang memiliki kuasa ini yang dapat menyelesaikan masalah potensi dosa ini. Dalam hal ini kita bergantung sepenuhnya kepada Allah, dan kita memang harus berurusan dengan Allah. Jadi saudara-saudara, jangan jadikan agama sebagai komoditas untuk memberikan kontribusi atau bantuan bagi masalah pemenuhan kebutuhan jasmani. Sebab kalau menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani, kuasa kegelapan juga dapat memfasilitasinya. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau Injil hanya dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani yang dipahami sebagai kabar baik, dan kuasa Allah hanya dikaitkan dengan penyelesaian masalah-masalah pemenuhan kebutuhan jasmani, maka pemahaman seperti ini akan bersifat mistis. Hal-hal yang terkait dengan mujizat dan hal-hal yang spektakuler, sehingga gereja mengalami penyesatan, gereja mengalami penyimpangan. Kalau pikiran orang Kristen dipenuhi oleh masalah-masalah dunia fana yang oleh karenanya melibatkan Tuhan dan kuasanya itu, ini menjadi batu sandungan bagi Tuhan dalam menggarap orang percaya. Sebagaimana Tuhan Yesus pernah menghardik Petrus di Matius 16 ayat 23, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang Kristen yang memikirkan perkara-perkara dunia tidak akan pernah dapat diubah oleh Allah. Tidak bisa, ya. Harus diakui bahwa melepaskan percintaan dunia itu berat. Tetapi kalau kita tidak mulai selangkah demi selangkah, maka tidak bisa. Harus lewat proses, tetapi komitmennya harus sudah ada, ya, komitmennya harus sudah ada dan sudah memiliki tekad yang kuat. Tidak boleh lemah. Harus dibangun, diupdate setiap hari. Jadi bagi kita yang serius dalam punya komitmen, Tuhan akan garap. Ibarat ayam, ya, sebelum digoreng harus terlebih dahulu dirontokkan bulunya, kemudian dimasukkan ke dalam air panas, dipotong-potong, baru digoreng agar menjadi ayam goreng. Kalau hidup kita mau dinikmati Tuhan, harus bersedia digoreng olehnya, ya. Tetapi ayam yang masih banyak bulunya tidak bisa digoreng. Jadi ketika Yesus mengosongkan diri, ia pun dirontokkan semua. Sejujurnya tidak ada orang yang mau direndahkan, diinjak-injak, dihina. Tetapi kalau tidak begitu, kita tidak pernah dirontokkan. Kalau kita sudah tidak rindu Tuhan, pasti ada yang lain yang dirindukan. Ada perselingkuhan dengan sesuatu di luar Tuhan. Jadi kebenaran-kebenaran firman ini akan mengubah kita. Jangan diganti dengan sistematika dogmatika yang memang diwariskan dari generasi ke generasi. Kalau hanya menjadi rumusan dogmatika, maka firman Tuhan menjadi huruf-huruf mati, ya, yang tidak berkuasa mengubah manusia. Orang percaya tidak akan mampu menghadapi perubahan zaman yang begitu cepat dan tipu daya kuasa gelap. Jadi kuasa Allah adalah firman
dan Roh Kudus. Saudara-saudara, gereja hari ini membutuhkan pewahyuan dari kebenaran firman yang dapat mencerahkan pikiran dan memberikan kecerdasan rohani, ya, untuk menghadapi perubahan zaman yang begitu cepat dan tipu muslihat atau tipu daya kuasa kegelapan. Gereja bukan hanya membutuhkan orang-orang yang memiliki kualifikasi akademis, tetapi gereja membutuhkan orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran, yaitu orang-orang yang rela meninggalkan dunia, ya. Orang-orang yang rela meninggalkan dunia dengan segala kesenangannya, dan orang-orang yang memiliki komitmen untuk hidup kudus, tidak bercacat dan tidak bercela. Orang-orang yang memburu Tuhan untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki bagi generasi sekarang ini. Tentu saja mereka adalah orang-orang yang hidup hanya untuk menyenangkan perasaan Allah, ya. Jadi kepada orang-orang seperti inilah Tuhan mewahyukan kebenaran-kebenaran firman yang dibutuhkan untuk generasi yang sedang menuju kegelapan abadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hidup hari ini semakin banyak masalah. Begitu banyak tekanan atas manusia, dan manusia sibuk menghadapi berbagai persoalan yang menekan hidup ini. Tetapi mari kita melihat persoalan yang paling penting dalam hidup ini. Apa itu? Ya, persoalan apa itu? Ya, persoalan yang mestinya dipandang lebih penting dari segala persoalan yang menyangkut apapun, yaitu bagaimana keadaan diri kita ini, keberdosaan diri kita. Jangan lupa kabar baik ini dan jangan tidak menjadi kabar baik bagi kita. Bagaimana kita yang tercengkeram oleh kodrat dosa, ya, adanya potensi dosa dalam diri kita, di mana ada kecenderungan untuk hidup tidak sesuai dengan pikiran perasaan Allah, diubahkan menjadi manusia yang memiliki pikiran dan perasaan seiring dengan pikiran dan perasaannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikian kebenaran pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.